Halo Sobat Pariwisata, selamat datang di 5 Minute Podcast with Poltek Parbali. Bersama saya Gus Ari yang akan menjadi detektif untuk menggali lebih banyak informasi terkait dengan Poltek Parbali dan pariwisata pada umumnya. Hari ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu di mana seluruh mahasiswa Poltek Parbali saya yakin pasti sudah kenal tamu yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Krisna. Waduh, halo. Halo guys. Halo Krisna, apa kabar Krisna? Sehat sekali Bapak, terima kasih. Ya. Sudah berapa lama sih Krisna jadi ketua Senat, Krisna? Saat ini sudah mau selesai sih Pak, udah mau lengser. Jadi udah 1,5 tahun namanya saya menjabat. Udah 1,5 tahun? Iya. Pasti semua angkatan, terutama yang semester 2, semester 4, kenal Krisna dong? Enggak harusnya. dong, soalnya enggak, belum tentu dong Pak. Soalnya kan kelas saya dilontar. Oh, gitu. Terus habis itu teman-teman kan pada nyebar nih kemana-mana. Cuman ya yang saya harap, walaupun belum kenal, setidaknya kalau kita besok sekalinya ketemu, saya bisa kenalan langsung lah gitu. Enggak TP-TP kan ya? Oh enggak ya? Ada yang marah nanti Pak. Ada yang marah? Oh, maaf. Oke, 1,5 tahun Krisna sudah menjabat sebagai ketua Senat. Betul Pak Gus. Apa aja milestone-nya 1,5 tahun ini Krisna? Milestone ya Pak ya. Jadi pertama kali saya menjabat, saya kan naik berdua. Jadi sama wakil saya namanya Gus Yoga dari ADH, PPH. Nah, ketika saya naik, saya pengen tahu dulu visinya ngapain. Nah, kita visinya akhirnya jalan bareng, menyatukan visi kita masing-masing ketika kita naik kemarin. Itu jadinya Selaras Cipta Karya, Pak. Selaras Cipta Karya. Iya. Ini tagline-nya Senat. Tagline-nya Senat Mahasiswa. Kepemimpinannya Krisna berarti. Betul, Bapak. Gimana penjelasannya itu, Krisna? Cuma simpel sih Pak. Cuma ada 3 milestone utama kita di Senat Mahasiswa. Yang pertama itu selaras. Selaras itu kita menyelaraskan dulu nih semua OKM, organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Karena kita nggak bisa gerak sendiri kan. Senat kalau mau nyebar informasi ke teman-teman mahasiswa perlu ada Hima Prodi. Begitu juga Ormawa dan juga UKM. Begitupun mereka apabila butuh bantuan untuk berbicara ke manajemen, alangkah baiknya agar dibantu oleh Senat Mahasiswa. Karena kan kita sebagai perpanjangan tangan dari manajemen dan juga mahasiswa. Selanjutnya Cipta. Udah selaras nih. Nah, kita ciptain bareng-bareng. Apa nih ide-ide yang mau kita terbitkan bareng-bareng? Kolaborasi yang bisa kita ciptakan bareng-bareng bersama OKM. Melalui sidang, kita jadikan satu itu grand design-nya. Semua proker-proker yang mirip, mending kita jalanin barengan aja. Misalnya Baksos, kita jalanin bareng di Dias Natalis. Di Dias Natalis kalau kita ada wadah, kita ajak kerja sama Hima yang pengen berproker di sana, kayak gitu. Terus selanjutnya baru kita ciptakan karya. Samalah kayak Manganjali Karya Werdi, Pak. Nah, kayak gitu. Tapi kita selaras, menyelaraskan semua untuk menciptakan sebuah karya demi memegang Manganjali Karya Werdi. Kayak gitu. Keren banget nih Krisna sebenarnya. Selaras Cipta Karya gitu. Ada 3 poin penting di sini. Selama 1,5 tahun, karyanya udah apa aja nih? Waduh, ini pasti kayak banyak banget nih kayaknya. Enggak sih Pak. Enggak ya? Ya kita laksanain ber-20 nih Pak. Kalau diceritain dari awal, kita sebenarnya sempat kaget nih. Karena lahirnya itu di zaman transisi Pak. Di COVID ke non-COVID. Jadi angkatan saya itu pertama kali melaksanakan PSBB secara offline. Nah itu kaget tuh Pak, gimana caranya Senat Mahasiswa bisa belajar untuk melaksanakan ospek secara offline. Biasanya kan teriak-teriaknya lewat chat nih Pak. Bisa ya? Bukan teriak, tegasnya. Pakai emot gitu ya? Pakai emot gitu. Tolong dong, ini diperbaiki gitu. Sekarang enggak Pak, sekarang harus secara personal. Gimana caranya masing-masing orang yang benar-benar bisa branding dirinya mereka sebagai Senat Mahasiswa, dan apalagi tambahannya kita sama panitia lepas Pak. Gitu. Jadi nggak cuma Senat Mahasiswa yang PR saya ketika waktu itu ber-20, nggak cuma belajar untuk diri sendiri, tapi juga ngajak teman-teman panitia lepas bisa membranding dirinya. Nah, alhasil di situ kegorlah kita latihan LDKM. Orang-orang waktu itu, Krisna pun salah satunya, jarang lari kan Pak. Jarang fisik ya. Kedatanganlah polisi. LDKM waktu itu gimana caranya kita buat, ya tapi LDKM itu penting sih Pak. Soalnya kalau misalnya kita nggak bisa disiplin di diri sendiri aja, gimana kita disiplin, dan hasil di situ orang-orang pada telat datang. Orang-orang sulit untuk tepat waktu, sulit untuk mendengarkan arahan dari polisi yang ngapain sih, perlu ini, kita kan pariwisata gitu. Nah, yang Pak, ini dia nih pentingnya Krisna ya. Kita berbicara disiplin. Selama ini orang berbicara PSBB, ngapain sih harus ada ospek segala macam. Padahal di dunia hospitality, dunia kerja, disiplin itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Dan itu yang kita ajarkan kepada calon mahasiswa di PSDP. Betul. Nah, ini bagus programnya.